Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hormat. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua bersaudara. Jangan sekali-kali merupakan sejarah, karena sejarahlah yang membentuk sehingga kita ada di masa seperti ini. Selamat sore dan salam persaudaraan. Di belakang saya berada pembangunan Stadion Sudiang. Kurang lebih luasnya 10 sampai 15 bahkan 16-20 hektar. Dahulu tanah ini adalah tanah haguna pakai yang diberi mandat kepada pemerintah provinsi atau daerah dengan nomor haguna pakai nomor 5 tanggal 1 Desember 1994. Status haguna pakai yang diberikan kepada seseorang yang biasa disebut adalah Puang Gading atau Isi Gading. Beliau dahulu menjabat sebagai Ketua Adat Tinggi Celebes. Beliau juga menjadi Kepala Pemerintahan di zaman kerajaan dan zaman transisi 46 sampai 50 setelah konferensi meja bundar 27 Desember 1949. Yang terhormat Bapak Presiden dan unsur-unsur yang terkait, terutama Bapak Gubernur, Wali Kota, Camat, dan Lurah. Ini tanah adalah tanah yang dibebaskan di tahun 1979 dan 80 lewat konversi-konversi dari pembuat sejarah tanah 1923, 27, 40, 41, dan setelah Indonesia merdeka, pendaftaran ulang pada tahun 1947, 49 dan 50 setelah sistem kerajaan ke Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia yang telah dituangkan di dalam dokumen-dokumen yang sudah tersimpan rapi dan sudah diambil salah satu ahli waris atau pewaris berdasarkan putusan pengadilan. Saya ingin sedikit menyampaikan kepada Bapak Wali Kota yang saya hormati dan Bapak Gubernur yang saya hormati, dari beberapa surat atau dari surat yang pernah saya layangkan terkait lokasi, tapi ternyata diabaikan, mungkin karena saya orang kecil. Tapi perlu diingat, kami mempunyai dokumen yang tersimpan di arsip negara dan ada juga di Leiden dan Mahkamah Internasional. Saya mendengar cerita bahwa ada ahli waris yang mengatakan dia punya, kalau tidak salah namanya itu Agus ya, yang tinggal pas di belakang kampung atau di belakang ini gedung olahraga atau stadion akan dibangun. Dia mengaku dia punya kakeknya yang punya rinci. Ya, kita hormati dan harus kita sadari, setelah tanah ini dijadikan tanah GG dan diganti rugi 1979 kepada masyarakat penggarap, ini semua ditanam pohon mangga. Ya, jadi status tanah GG itu adalah tempat berladang atau bisa dikatakan tanah arajang atau tanah gaukang.
Nah, di zaman terdahulu itu adalah tanah-tanah kerajaan sebelum Indonesia merdeka, karena ada juga makam-makam leluhur. Saya hanya mau mengingatkan dan menyampaikan, Maros dikerjakan secara goib, dan kejadian Barombong, terus Mato Angin, semua ternyata mandet. Saya cinta dan saya ingin negara Sulawesi yang tidak punya stadion ini bisa terbangun. Malah saya bersyukur sangat besar, tapi hargai juga milik orang lain. Maros ini dikerjakan dengan goib. Kalau para leluhur tidak menginginkan, ya saya tidak menyumpah atau tidak dan saya tidak memahami tentang hal itu. Tapi saya yakin kalau leluhur tidak menghendaki, Allah pun pasti saya yakin tidak menghendaki. Yang saya takutkan banyak kejadian-kejadian yang nanti seperti kejadian di beberapa tempat yang banyak orang ditegur karena ada kepentingan beberapa kelompok, salah satunya sebagai mengaku ahli waris, dan ada beberapa kelompok yang mungkin dikatakan mempunyai kekuasaan mendapat mengambil keuntungan daripada lokasi orang lain. Salam hormat, karena ini uang negara, jangan sampai negara dirugikan. Kita ada karena mereka, dan negara kita digaji oleh negara karena pajak rakyat. Jadi tetap hati-hati dengan uang-uang negara yang akan dipakai di dalam pembebasan yang belum tentu, ya, yang indikasi belum tentu bisa berjalan maksimal dan bukan dari ahli waris yang sah. Terima kasih. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maafkan. Dengan segala hormat, saya meminta dan memohon kepada Bapak Presiden yang saya hormati untuk bisa turun ke Sulawesi dan membantu kami ahli waris Isi Gading atau kepala pemerintahan adat Gamenskap Maros atau kepala kerajaan, kepala pemerintahan Celebes, Tuan Petro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.